Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan ketiga untuk gerak parabola. Dan saat ini yang akan kita bahas adalah subbab gerak parabola pada bidang miring. Baiklah, kita menuju ke bidang miringnya. Gerak parabola pada bidang miring merupakan perpaduan antara gerak lurus berubah beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Kalau yang baru kita bahas adalah gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Sekarang sama-sama berubahnya. Ini bidang miringnya, ini bidang horizontalnya. Maka bidang miring ini punya sudut alfa. Jadi alfa itu seharusnya di sini alfa sudut kemiringan bidang. Sedangkan beta sudut tembak ini, beta sudut tembak ini adalah sudut elevasi peluru. Ini cuman salah ini saja. Ini seharusnya beta sudut elevasi peluru, alfa sudut kemiringan bidang. Tapi gambarnya sudah betul, Kita lihat di sini, kalau ada peluru yang ditembakkan sampai ke bidang ke titik G tapi pada bidang miring, awas pada sumbu X, jadi ini dinamakan sumbu X, itu ada perlambatannya, yaitu G sin alfa. Pada bidang Y ini ada perlambatannya, yaitu G cos alfa. Jadi mereka sama-sama diperlambat. Pada bidang X ada, pada bidang Y juga ada. Kalau kita lihat di sini bahwa X itu sekarang menjadi V0 cos beta sudut tembak kali T ada min, seakan-akan ini sumbu Y padahal ini sumbu X ya. Min setengah G ini sin alfa kali T kuadrat I. Kalau sumbu Y memang ada min setengah gitu ya, cuman bedanya ini G-nya itu menjadi G cos ya. Ini RJ itu V0 sin sudut tembaknya sin beta kali T min setengah G cos alfa T kuadrat J ya. Tuh, kalau pada Y tidak terlalu banyak perubahan, cuman di sini aja. Ini biasanya pakai sin alfa, sekarang sin sudut tembaknya adalah beta. Lalu ada G-nya biasanya nggak pakai cos, sekarang G-nya pakai cos. Itu saja bedanya. Tapi pada sumbu X memang wajahnya berubah total ya, karena ada ini G sin alfa ya. G sin alfa, sudut kemiringan bidang alfa ini. Oke, kita lihat sekarang, kita jadikan satu. R itu adalah ini X ada I-nya, Z ada J-nya. Awas, V0 cos beta kali T min setengah G-nya pakai sin alfa T kuadrat I plus
V0 sin beta ya, sudut tembak itu, kalian T min setengah G cos alfa T kuadrat. Jadi memang ada sudut kemiringan bidang ya. Inilah persamaan posisi. Sekarang besarnya vektor posisi adalah pakai Pitagoras ya. Ini X, ini Y, dipitagoraskan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, itu. Apabila waktu perjalanan peluru untuk mencapai titik tertentu telah diketahui, maka posisi peluru dapat ditemukan ya, karena semua besaran adalah tetap setiap saat, kecuali besaran waktu selalu berubah setiap saat. Waktu kita itu selalu bergerak ya, selalu berubah gitu ya. Kita lihat posisi. Seandainya waktu itu diketahui, ini ada, terus ini ada, maka semuanya akan beres ya. Jadi masalah waktu, dan waktu itu ada ketentuan ya, ada perjalanannya, akan dicari nanti. Posisi sudah. Sekarang masuk ke kecepatan peluru V. Seperti biasanya V sama dengan dr per dt, d dalam kurung r-nya yang di sini, r-nya yang di sini itu dipindah di sini, r ya, plus ini r-nya, ini yang ini masih sama, per dt. Artinya ini diturunkan terhadap waktu. Semua yang ada waktunya ini menjadi berkurang ya. Kalau satu berkurang satu hilang, dua tinggal satu hilang, dua tinggal satu. Tapi aturannya ini V0 cos beta T hilang ya, diturunkan. 2 kali setengah 1, pangkatnya tinggal 1, I plus T nya hilang, 2 kali setengah 1, 2 tinggal 1. Ini jadi untuk V adalah V0 cos beta, nggak ada T-nya, min setengah G sin alfa kali T, I ditambah V0 sin beta, nggak ada T-nya, min G cos alfa T J, satuannya meter per sekon. Inilah persamaan kecepatan peluru yang ditembakkan pada bidang miring. Besarnya sekarang, besarnya vektor kecepatan menggunakan Pitagoras ya. Ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Tuh. Langsung berikutnya, tadi waktu masalah yang kita cari, menentukan besarnya waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik lintasan titik tertinggi, yaitu sering disebut puncak P.
terhadap bidang miring, bukan terhadap bidang horizontal, ya. Menggunakan persamaan vektor kecepatan pada sumbu J. Nah, sama ya, yang kemarin juga begitu. VY kalau di puncak itu isinya adalah 0, ya. Sama dengan V0 sin beta min G cos alfa TB. Karena di sini 0, maka TP bisa pindah ke sana, ya. Ini pindah G cos alfa TP pindah ke sana, berarti TP ini nah ini dibagi dia. Biasanya hanya dibagi G, sekarang dibagi G cos alfa. Beda sedikit, ya. G-nya ada cos alfanya. Alfa itu sudut kemiringan bidang, ya. Kita lihat untuk mencari waktu sampai ke bidang lagi, ya. Untuk menentukan besarnya waktu yang dibutuhkan peluru dari awal hingga kembali menyentuh bidang miring, bukan bidang mendatar. Ini menggunakan persamaan posisi, bukan persamaan kecepatan, tapi persamaan posisi pada sumbu Y. Pada sumbu Y sama, cuman ini kecepatan, kalau sekarang posisi, ya. Nah, posisi ini, ya, ingat rumusnya RY kan seperti ini rumusnya. RY V0 sin sudut tembak kali TQ min setengah G cos alfa kali TQ pangkat 2. Nah, ini karena kembali ke bidang, maka ini isinya 0 nanti, ya. Karena isinya 0, maka boleh kita membagi. Ini TQ dibagi saja, TQ. Ini dibagi TQ, boleh, karena ini 0. Kalau ini tidak 0, nggak boleh, ya. Ini dibagi TQ habis, ya, tinggal 1, tinggal ini, ya, TQ dibagi TQ, ya. TQ kuadrat dibagi TQ tinggal 1 pangkatnya. Kalau ini pangkatnya tinggal 0, ya. Maka diperoleh, awas, TQ ada setengah loh ini, maka ini isinya TQ adalah 2 V0 sin sudut tembak dibagi G cos. Biasanya cuman G saja, sekarang G cos. Oke, akhirnya T bisa mencari sendiri, ya. Sehingga persamaan-persamaan yang dicari seperti posisi itu sudah dapat ditentukan. Masuk ke problem. Nah, ini semakin jelas sekarang, ya. Sudut kemiringan bidang ini, sudut kemiringannya bidang terhadap bidang mendatar itu 37 derajat, ya, terhadap bidang horizontal. Pada ujung bawah bidang miring ditembakkan peluru dengan sudut tembak 30 derajat. Ini sudut tembaknya 30 derajat ini. Bila kecepatan awal peluru 100 meter per sekon dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A koordinat, berarti X dan Y, posisi di titik tertinggi. Ini
titik tertinggi, titik puncak. Itu koordinatnya X-nya berapa, Y-nya berapa. B, besar kecepatan peluru saat di titik tertinggi. Ya, ini kecepatan pada titik P itu berapa? Ya tinggal dia, ya. Tinggal dia ini seperti pada bidang tidak miring, ya, pada bidang tidak miring. Ya, terus kita lihat penyelesaiannya. A, peluru memerlukan waktu dari awal hingga sampai ke puncak. Awas, ini kalau di puncak maka dia tidak tumbuh 0, VY-nya 0. Loh, berarti sama dengan yang miring, yang kemarin-kemarin ya. Pada bidang miring ini kecepatan pada sumbu Y waktu di puncak itu 0. V0 ada di sin sudut tembak ini. Sin sudut tembaknya itu adalah 30. Sin 30 itu setengah. Min 10 cos 37. Cos 37 itu 0,8. TP, ya, TP. Lalu 0 ini diisi perkaliannya ini TP, sehingga TP ini diperlukan nilai sebesar 6,25 skon, ya. Ternyata dari awal hingga ke puncak itu perlu waktu 6,25 skon. Itu ya. Oke. Akhirnya koordinatnya X dan Y-nya bisa dicari. X-nya ketemu berapa, Y-nya ketemu berapa, ya. Kita masukkan 100 setengah akar 3, ini dijadikan desimal, nanti akar 3 itu di kalkulator berapa, 1,7 atau berapa, kali setengah kali TP nya nanti ini masukkan sana, setengah kali 10 kali 0,6 kali TP pangkat 2, ini pangkat 2, diisikan ke sana. I 100 kali setengah sin beta, sin 30 itu adalah setengah, ya, kali TP nya ini, min setengah kali 10 kali 0,8, ya, cos 37 itu 0,8, TP kuadrat, ini TP kuadrat, ya, J. Maka ditemukan di sini adalah 424,25, ya. Sedangkan Y ini adalah 156,6. Nah, yang ditanyakan itu ini koordinat posisi di titik tertinggi, X-nya, tingginya, Y-nya, ini ya, sehingga koordinatnya ketemu sudah. Oke, lanjut nih, kecepatan. Ini tadi sudah diturunkan, persamaannya seperti ini, ya. Lalu V0-nya sudah ada, cos sudut tembak, TP nggak ada, ini TP-nya, min G sin sudut kemiringan bidang, TP ada, ya. Masukkan V0-nya sin 37, sin sudut tembak, ya. Sudut tembaknya kan 30, ya. Berarti sin 30 setengah. Nah, ini G kali cos 37
0,8 ya. Ini TP dimasukkan di sini. Maka tinggal ngisi saja angkanya ini, angkanya berapa? Kosin 10 sin kali TP-nya 6,25 I. Ini V0-nya berapa? Sin sudut tembaknya ya 10 cos 37 itu 0,8 6,25 J. Maka nanti ini bisa ditemukan ya. Nah, sehingga diperoleh hasilnya untuk ini adalah 47,5 kuadrat ditambah ini dihitung berapa ya, masukkan sini kuadrat, dan hasil terakhir kecepatan di puncak itu 47,5 ya, 47,5. Ini kecepatan total ya. Nah, ini berapa ini? Biasanya kalau di puncak Y itu habis ini. Jadi ini 0 gitu ya. Dari sini kan masukkan sini kan 0. Berarti tinggal dia saja. Kalau di akar ini sudah punya pangkat 2, berarti ini langsung keluar. Gitu ya. Oke. Bedanya dengan gerak parabola biasa itu tidak jauh beda. Problem yang kedua, seperti problem pertama, tetapi peluru telah sampai menyentuh titik Q. Nah, titik Q itu sudah berada pada bidang X-nya ya, titik. Berapakah besar kecepatan peluru saat menyentuh titik Q? Ya, tuh. Awas, titik Q itu 2 kali V0 sin sudut tembak per G cos sudut kemiringan. Ayo dimasukkan di sini. Ya, sudutnya sudah ada, maka diperoleh TQ ya 12,5 sekon itu. Maka kita cari VQ-nya. VQ itu perpaduan antara Vx dan Vy. Vx dengan Vy ya. Ini tolong diisi, nanti sudah ada semua. Tinggal kalkulatornya yang main di situ. Ya, hasilnya di titik di bidang itu seperti kalau biasanya itu peluru telah sampai di tanah ya, maka kecepatannya berapa ya. Nah, nanti diisi berapa, hasil terakhirnya adalah 51,42 meter per sekon ya, itu ya. Jadi kecepatan peluru setelah sampai menyentuh tanah bidang miring adalah 51,42. Oke, lanjut. Ini problem yang ketiga. Dari puncak bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Ini sudut kemiringannya 37 derajat. Ditembakkan peluru dengan sudut tembak. Nah, ini dari puncak sini ditembakkan peluru dengan sudut tembak 53 derajat terhadap bidang miring. Nah, ini berarti ini sudutnya ini adalah
53 ya. Jadi laras atau peluru ditembakkan ke sana terhadap bidang miring itu 37 derajat. Ini 53 derajat terhadap bidang miring. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Bila kecepatan awal peluru 100 meter per sekon, kecepatan awal peluru 100 meter per sekon. Pertanyaannya, A. Waktu yang diperlukan peluru bergerak dari A ke B. Dari A ke B. Seperti dari awal ke puncak, ya. Ini puncaknya. Seakan-akan begitu ya. Kalau begitu ya kita menggunakan TAP ke puncak. B. Waktu yang diperlukan peluru bergerak dari A ke C. Dari awal ke puncak bidang miring ya. Kalau ini awal ke puncak bidang mendatar. Beda-beda rumusnya ya. Terus waktu yang diperlukan peluru bergerak dari A ke B. Berarti dari awal peluru sampai ke B, sampai menyentuh tanah ini ya, pada bidang miring ini ya. Oke. Waktu yang diperlukan peluru bergerak dari A ke B, seperti dari awal ke puncak bidang mendatar. A. Sudut elevasi peluru terhadap sumbu X horizontal ya, ini X horizontal itu 53 derajat dikurangi 37 hasilnya 16 derajat. Jadi ini 16 derajat ini ya. 16 derajat. TAP adalah V0 sin theta per G. Jadi seperti biasa itu V0 sin 16 derajat per 10 per G. Ini tolong dicari di kalkulator. Sin 16 sama dengan berapa dikalikan ini V0 nya ini per G. Ketemulah waktu ya, waktu dari A sampai B. Sekarang B, waktu yang diperlukan peluru bergerak dari A ke C ya. C itu merupakan titik tertinggi bidang miring ya. Berarti dari awal ke titik tertinggi bidang miring. Oke, kita lihat berikutnya. Rumusnya TAC adalah V0 sin beta per G cos alpha ya. Ini V0 nya sin 53. Kita tahu dah sin 53 terkenal, sama cos 37 juga terkenal. Ini berapa hasilnya diperoleh TAC itu sekian sekon. Oke, begitu, harus didampingi kalkulator ini ya. C, TAB dari puncak, dari awal sampai ke tanah itu 2 kali V0 sin beta dibagi G, tapi G nya cos alpha. Ini 2, V0 nya diisi, sin 53 terkenal, ini G nya cos 37 ya. Dan hasilnya ini dibagi dan diperoleh TAB berapa sekon gitu ya, TAB berapa sekon. Oke, demikian
pertemuan kali ini, dan materi gerak peluru sudah selesai dipelajari lagi ya. Rumus-rumus T untuk dari awal sampai puncak, baik itu bidang horizontal maupun bidang miring, itu rumusnya tolong dihafalkan ya. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga cita-cita kita tercapai, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.